Selamat datang di ARpedia. Setelah sebelumnya, ARpedia mencoba membahas tentang realisme, liberalisme, dan marxisme. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konstruktivisme sosial dalam studi hubungan internasional. Teori konstruktivisme sosial dapat dikatakan sebagai teori yang baru dalam studi hubungan internasional. Teori ini masuk bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin dan berubahnya tatanan sistem internasional. Berakhirnya Perang Dingin telah memungkinkan teori-teori sosial yang sebelumnya bukan merupakan bagian dari studi hubungan internasional menjadi bagian dari studi hubungan internasional. Hal ini dimungkinkan karena hubungan internasional yang sebelumnya didefinisikan sebagai hubungan politik antar negara mengalami perluasan hukum. Hubungan internasional saat ini tidak lagi didefinisikan terhadap pada hubungan politik antar negara. Hal ini telah memungkinkan teori-teori post-konstruktif untuk masuk dalam hubungan internasional. Salah satunya adalah teori konstruktivisme. Sebagaimana teori post-konstruktif lainnya, teori konstruktivisme sosial juga merupakan counter naratif terhadap teori-teori hubungan internasional dominan. Teori-teori hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme yang berusaha untuk menjelaskan tindakan para aktor di dalam sistem internasional yang anarki telah mengalami kritik dari konstruktivisme sosial. Bagi teori konstruktivisme, penjelasan realisme dan liberalisme sangat terbatas dalam memahami sistem internasional yang bersifat anarki, seolah-olah hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Teori ini kemudian berusaha untuk memaparkan pandangan lain dalam memahami sistem internasional. Sebagai teori post-konstruktivis atau teori yang baru dalam studi hubungan internasional, teori konstruktivisme sosial memiliki asumsi dasar yang berbeda dengan teori-teori hubungan internasional. Teori konstruktivisme sosial berfokus pada kesadaran manusia terhadap lingkungan sekitar, atau juga berfokus pada hal-hal yang non-materialistis dalam studi hubungan internasional. Sehingga konstruktivisme sosial tidak berfokus pada hal-hal yang materialistis seperti kekuatan militer, kekuatan ekonomi yang bagi pandangan teori-teori HI dominan seperti realis dan liberalisme berdampak pada tindakan aktor internasional di dalam sistem. Salah satu fokus utama dari teori konstruktivisme sosial adalah untuk membahas tentang hubungan antara aktor dan agen, antara struktur dan agen. Dalam studi hubungan internasional, kita dapat memahami agen sebagai aktor-aktor hubungan internasional. Nah, sebagai perbandingan dengan teori-teori HI dominan, teori realisme berfokus pada tentang aktivitas agen di dalam suatu struktur. Sementara teori neorealisme berfokus pada bagaimana struktur mempengaruhi agen. Sebagai kritik terhadap dua teori tersebut, teori konstruktivisme sosial menganggap bahwa hubungan antara struktur dan agen bersifat mutually constitute atau saling mempengaruhi, di mana teori konstruktivisme sosial menganggap bahwa struktur memang memberi batasan terhadap apa-apa yang dapat dilakukan oleh agen. Tetapi sesungguhnya apabila agen-agen ini memiliki pemahaman yang benar, memiliki kesadaran yang penuh, sesungguhnya agen-agen atau aktor-aktor hubungan internasional juga dapat mempengaruhi struktur. Sehingga hal ini mengeluarkan salah satu quote yang paling terkenal dari seorang teori konstruktivisme sosial adalah bahwa anarki is what states make of it. Sehingga anarki bukanlah sesuatu yang given, tapi anarki, kondisi sistem internasional anarki adalah suatu konstruksi dari agen-agen yang berada di dalam. Oleh karena itu, teori konstruktivisme sosial menolak anggapan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara, katakanlah suatu negara A, bergantung pada sistem internasional yang berada di atasnya. Sehingga, bagi konstruktivisme sosial, suatu tindakan dilakukan oleh negara bukanlah merupakan akibat dari sistem internasional anarki, melainkan bukanlah merupakan akibat dari sistem internasional anarki sebagai sesuatu yang given, tapi merupakan sebagai sebuah fakta sosial. Fakta sosial di sini dimaknai sebagai suatu intersubjektivitas makna antara berbagai aktor. Sehingga dapat dalam bahasa yang sederhana bahwa struktur internasional anarki bukan sesuatu yang diciptakan begitu saja, tapi merupakan sesuatu yang diciptakan oleh seluruh aktor yang berada di bawahnya. Oleh karena ini juga, konstruktivisme sosial menganggap bahwa power tidak dapat didefinisikan sebagai materialistic power, yaitu sebagai kekuatan ekonomi, kekuatan militer, sebagaimana yang didefinisikan oleh teori-teori hubungan internasional dominan. Bagi teori konstruktivisme, power adalah suatu kemampuan untuk memproduksi makna yang kemudian menjadi intersubjektivitas ini, dalam pengertian untuk memproduksi suatu makna yang kemudian diterima oleh aktor-aktor lainnya, sehingga makna ini kemudian menjadi sesuatu yang dianggap given, padahal sebenarnya tidak. Selain membahas mengenai power, terdapat setidaknya 3 konsep utama dalam teori konstruktivisme sosial, yaitu terkait tentang norma, tentang identitas, dan juga tentang kepentingan. Terkait dengan norma, menurut konstruktivisme sosial, suatu aktor dalam sistem internasional bertindak berdasarkan norma, sehingga mereka menggunakan logic of appropriateness, bukanlah logic of untung dan rugi, sehingga tidak seperti yang dikatakan oleh teori-teori hubungan internasional dominan seperti realis yang mengatakan bahwa negara bertindak atas keuntungan yang mereka dapatkan dibandingkan kerugiannya. Tetapi bagi konstruktivisme sosial, negara bertindak berdasarkan suatu norma. Negara atau aktor-aktor internasional lainnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi aktor yang dipersepsi sebagai aktor yang menuruti norma atau tatanan bersama.
Yang kedua adalah terkait dengan identitas. Bagi teori konstruktivisme sosial, identitas memiliki dua varian, yaitu identitas yang merupakan bersifat sebagai faktor independen dan juga bersifat sebagai faktor independen. Dalam pengertian di mana identitas itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aktor lainnya, atau dapat dipengaruhi oleh suatu struktur atau suatu sistem internasional, sehingga identitas suatu aktor dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Namun demikian, sesungguhnya identitas yang dimiliki oleh suatu aktor juga dapat menjadi faktor yang membentuk suatu sistem internasional, sehingga identitas dapat dimaknai sebagai dua hal, yaitu sebagai faktor dependen dan juga faktor independen. Yang ketiga, terkait dengan kepentingan. Bagi teori-teori hubungan internasional dominan, kepentingan adalah sesuatu yang eksogen atau bersifat given. Seperti misalnya realisme yang memandang bahwa kepentingan aktor atau kepentingan negara adalah to survive. Dalam suatu sistem internasional yang anarki, di mana terdapat power politik, di mana semua aktor memaksimalkan kepentingannya untuk dirinya sendiri, sehingga kepentingan utama dari seluruh kepentingan yang ada bagi aktor internasional di dalam sistem adalah to survive. Namun demikian, menurut konstruktivisme sosial, hal ini bukanlah sesuatu yang given dan bersifat eksogen. Sesungguhnya hal itu adalah sebuah konstruksi juga, di mana kita kemudian mengkonstruksi bahwa sistem internasional itu bersifat anarki, di mana semua aktor bersifat power politik, sehingga secara tidak langsung menyebabkan bahwa kepentingan utama dari masing-masing aktor internasional adalah to survive. Padahal, to survive ini sendiri bukanlah sesuatu yang given, melainkan sebuah konstruksi. Selain itu, yang sudah dipaparkan sebelumnya, di mana teori konstruktivisme sosial mengalami perbedaan fokus dan perbedaan pemahaman terkait hal-hal yang terjadi dalam sistem internasional. Teori konstruktivisme sosial ini juga memiliki perbedaan aktor dari teori-teori hubungan internasional dominan. Bagi konstruktivisme sosial, setiap aktor, setiap agen yang berada di dalam suatu struktur internasional merupakan aktor, sehingga aktor internasional tidak dapat terbatas pada negara, seperti bagaimana yang diungkapkan oleh teori-teori hubungan internasional dominan. Berbagai penjelasan di atas telah memberikan sedikit penjelasan kepada kita bahwa tidak seperti teori-teori hubungan internasional dominan, teori konstruktivisme sosial berfokus pada hal-hal yang bersifat non-materialistis, sehingga dia bersifat dalam tataran ideasional atau dalam tataran konstruksi. Tentu saja, karena kita berbicara tentang konstruksi, kita juga akan berbicara tentang dekonstruksi, atau bagaimana sesungguhnya aktor-aktor atau agen-agen dalam suatu struktur itu dapat mendekonstruksi konstruksi yang sudah terbangun sejak dahulu. Demikianlah pemaparan singkat tentang konstruktivisme sosial dalam studi hubungan internasional. Tentu saja pemaparan singkat ini tidak dapat menjelaskan keseluruhan dari teori konstruktivisme sosial, tapi diharapkan dapat menjadi batu pijakan bagi teman-teman untuk melakukan pemahaman yang lebih dalam di kemudian hari. Terima kasih.